Nah, Mas Adik tadi kan sudah penyusutan mulainya, terus perbaikan. Nah, tadi Mas Adik itu menyinggung soal asuransi, Oh iya gimana nih Mas betul, Pak. Haji? Mungkin kawan pajak juga sudah menunggu nih, Iya, asuransi itu bagaimana? Monggo baik, Pak. silakan. Untuk harta yang mendapatkan penggantian asuransi, Pak, ya, Iya, ini ada 2 perlakuan ya, kawan pajak sekalian. kawan pajak itulah ya, perlu di-highlight itu tadi Ya, penyusutan itu artinya harta berwujud. untuk ada terwujud ya, Pak. Kalau harta tidak berwujud, jadi nanti namanya amortisasi. Amortisasi, Ah, ya. betul. Tapi ada 3 pengecualian, Pak, ya, di PMK 72 ini. Oh, tidak serta-merta ya itu Ya, berarti. Kirain semena. pertama itu adalah, untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, itu Hmm. penyusutannya dimulai, bulan selesainya pekerjaan harta tersebut. Halo kawan pajak semua, kami dari KPP Wajib Pajak Besar 1 dalam kesempatan ini akan membahas PMK nomor 72 tahun 2023, yaitu tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tidak berwujud. Nah, dalam kesempatan saat ini kami akan bersama dengan Mas Andi. Nah, mungkin nanti akan mengupas tentang PMK nomor 72 tahun 2023 ini. Mas Andik, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Pak Yusuf gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga kawan pajak juga demikian dalam kondisi sehat dan tetap semangat dan mudah-mudahan semakin sukses untuk kedepannya. Nah, Amin. Mas Andik, Iya, Pak. kalau boleh tahu ini, kenapa sih harus ada PMK 72 ini? Mungkin bisa diceritakan kepada kawan pajak semua. Baik, Pak Silakan, Mas. Yusuf, dan kawan pajak sekalian. Seperti sudah kita ketahui sebelumnya ya kawan pajak dan Pak Yusuf, Ya. bahwa pada tahun 2021 kemarin, pemerintah sudah menerbitkan, Pak, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Oke. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hmm. Dan ada aturan turunannya, Pak, ya. Oh, setelah undang-undang ya. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, di 2 peraturan tadi, Pak, itu sempat disinggung, Pak, tentang penyusutan ya, Pak. Oh, Baik itu masa manfaatnya, kelompok hartanya, atau ini Pak apa, tata cara perhitungannya, itu sekilas sudah dibahas di situ, Pak. Nah, untuk lebih rincinya, diterbitkan PMK nomor 72 ini, Pak, tahun 2023. Ini sebagai amanat dari UU HPP dan PP nomor 55 tahun 2022. oh jadi itu, Pak. ini lebih ke teknisnya gitu Iya Mas betul Andi? sekali, Oh, Pak. Lebih siap. rinci nanti persidangan. Oh gitu. Jadi selain itu tujuannya PMK 72 ini Iya. juga untuk memberikan kepastian hukum kawan pajak, dan Gitu juga ya. memberikan keadilan kepada kawan pajak sekalian, dan menyederhanakan perhitungan, Pak. Perhitungan dan Oke. simplifikasi regulasi, Pak. Kompleks juga ya Iya. berarti Mas Andi. Ya. Nah, lanjut Mas Andi ada. Nah, tadi kan saya sempat singgung simplikasi regulasi, Pak, ya. Oh Nah, iya. untuk aturan sebelum PMK 72 ini sudah banyak, Pak, beredar peraturan tentang penyusutan atau amortisasi. Oh kalau yang dulu mungkin terpisah. Yang penyusutan Betul sekali. diatur PMK tersendiri, Iya. amortisasi, penyusutan atau beda. Ada berapa itu? Ada banyak ya Mas? Ada, Pak. Kira-kira ada. Mungkin salah satunya ini, Pak, ya. Tentang jenis harta berwujud itu bisa dilihat di PMK 96 ya, Pak, ya. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi untuk bidang usaha tertentu, itu ada di PMK 248 dan 249. Kemudian untuk penentuan masa manfaat, kemudian untuk mulai penyusutannya itu kapan, itu bisa dilihat di PR Saat 10. dimulai Di PR 10 dan PR 20. Nah, itu terlalu banyak, Pak, ya, Oh iya, terpecah-pecah iya. gitu, Pak. Iya. Jadi dengan diterbitkannya PMK 72 ini merangkum semua ketentuan tadi, Pak. Jadi nanti wajib pajak cukup melihat di PMK 72 ini sudah Artinya isinya semua, dari Pak. berbagai peraturan itu digabung menjadi satu. Ya, diringkas menjadi satu. Apa itu cuma digabung aja atau memang ada? Oh ya. Ya, kawan pajak, untuk PMK 72 ini sebenarnya ada ini, Pak, penyempurnaan dan sekaligus muatan baru, Pak. Ada materi baru yang diatur di PMK 72 ini. Karena dengan mungkin adanya perubahan
dinamika ekonomi ya. Ya, bisnis Karena usaha maju ini Pak ya. dengan Menjelang kemajuan kekinian mungkin Mm-mm. banyak usaha atau mungkin banyak harta yang mungkin belum belum tercover di aturan itu. Ya. Jadi dengan perkembangan zaman dan dengan undang-undang HPP Mm-mm. dan PP 55 itu kan banyak yang dirubah juga ya Iya, mungkin Mas Adi. betul. Makanya ini sebagai tindak lanjutnya. Mm-mm. Ya, Jadi- mungkin bisa disampaikan yang disempurnakan apa, atau ya Mas Adi tadi menyampaikan ada yang baru, kira-kira kawan pajak biar memahami. Mas Oh Adi, iya Pak. silakan. Jadi ada 3 muatan, ada 3 penyempurnaan Pak untuk di PMK 72 ini ya kawan pajak sekalian ya. Ya. Yang pertama adalah tentang penambahan jenis usaha atau jenis harta Pak yang sebelumnya mungkin belum tercantum ya Pak di peraturan Ya, sebelumnya ya, itu Pak, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi Mungkin di sini- perkembangan zaman Ya, itu betul. ternyata ada jenis usaha baru dengan harta baru itu Pak ya. Itu nanti ada disempurnakan di sini Pak, ada tambahan berarti Pak ya. Ini Ya. contohnya misalnya ini Pak, laptop Pak ya. Kalau tahun sebelumnya itu belum ada Pak di lampiran. Tahun sebelumnya itu mungkin disetarakan dengan komputer ya Pak ya. Oh, ini lebih ke rigidnya ya. Di sini berarti. disebutkan laptop Pak di sini. Oh, ya. Kemudian ada harta tentang ini Pak, berhubungan dengan industri tembakau. Itu dulu belum ada, sekarang ada. Kemudian contohnya lagi peralatan konstruksi Pak. Kalau dulu belum disebutkan secara rinci secara ya, Pak, detail ya. Nah, sekarang udah disebutkan secara rinci. Nah, berarti lebih mempermudah para kawan pajak untuk memperhitungkan penyusutannya. Ya. Jadi kalau dulu ini masuk yang mana, masuk mana kali, sekarang berarti lebih terperinci Mas. Ya, dan kepastian hukum tadi Pak ya, jadi udah pasti. Jadi lebih, ada lebih enak dong sekarang berarti. Ya, betul. Ya. Kemudian selain itu ada ini Pak, penyempurnaannya itu penambahan bidang usaha tertentu. Ya. Ini untuk bidang usaha ternak ya Pak ya, yang menghasilkan cepat panen itu Pak ya, yang sudah dimiliki atau dipelihara kurang atau sama dengan 1 tahun Pak. Oh, artinya mereka yang sudah menghasilkan atau usahanya itu bisa menghasilkan kurang dari setahun sampai setahun, maksimal 1 tahun itu ya maksudnya. Ya, ternak kurang dari setahun udah bisa menghasilkan tuh Pak. Ya, nanti diatur di sini. Kalau setahu saya dulu tuh usaha tertentu itu memang yang dulu menghasilkan di atas 1 tahun semua. Iya, betul. Jadi ini lebih ini ya, lebih penyempurnaan ya. Misalnya ayam Pak ya, itu kan nggak perlu nunggu setahun ya Pak. Oh iya sih, benar. Itu kawan pajak. Jadi mungkin di peraturan Menteri Keuangan yang 72 ini, jadi semua sudah tercover. Bahkan untuk yang dulu belum masuk, tapi kenyataannya di sini sudah mulai ada, berarti sudah tercover. Iya, diperjelas ya Pak ya. Ada lagi Mas penyempurnaannya? Yang ketiga ini Pak tentang penyesuaian pengaturan permohonan Pak. Kalau dulu kan hanya bisa secara manual ya Pak ya, datang ke KPP seperti itu. Nah, dengan kemajuan zaman gitu kan udah elektronik semua ya Pak ya. Jadi sekarang paperless lah ya. Iya, betul. Bisa manual ataupun elektronik Pak. Jadi bisa memilih ya Pak ya. Wah, benar-benar wajib pajak memang ini ya, dimudahkan karena memang secara gini hari gitu loh, maksudnya kalau masih harus pakai surat dengan manual tuh kayaknya ini sudah tidak sesuai dengan zamannya. Nah, itu tadi yang penyempurnaan Mas Adi. Mungkin bisa disampaikan tentang yang. Nah, yang aturan baru yang belum diatur di ketentuan sebelumnya Pak ya. Ini ada 4 item kawan pajak sekalian. Yang pertama itu tentang pengaturan biaya perbaikan Pak, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu harus disusutkan ke harta yang bersangkutan Pak. Kalau artinya diakumulasikan, dikapitalisasi. Dikapitalisasi ya. Kok dikapitalisasi? Kalau yang dulu kan belum ada ketentuan itu Pak ya. Iya. Kalau misalnya ada mesin, terus ada biaya perbaikan dan menambah masa manfaat, ini harus gimana gitu. Nah, untuk di aturan sekarang itu harus dikapitalisasi Pak ya. Jadi ini sebenarnya menjawab semua pertanyaan kawan pajak yang selama ini sudah melakukan, tapi pegangan atau aturannya belum ada, makanya ini ditunjukkan. Memang ini berarti baru ya, yang sebelumnya tidak ada. Apalagi Mas Andi? Kemudian ada ini Pak, pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi ya, kerugian asuransi itu contohnya misalnya harta yang ini Pak mengalami musibah kebakaran itu Pak ya, yang rusak lah ya, yang rusak lah ya. Itu kan ada penggantian asuransi segala macam, itu diatur di sini Pak. Nanti kita akan bahas di berikutnya Pak ya. Kemudian ada pengakuan penundaan, jadi atas kerugian tadi bisa
ditunda pengakuannya, Pak. Karena kadang-kadang asuransi itu tidak real time juga Iya, ya. Pak. Hari itu juga dapat ini Oh Pak, iya, klaimnya iya, ya, Pak. iya. Mungkin perlu verifikasi, perlu dicek Betul, gitu kan. iya. Oh iya, Itu iya. bisa mengajukan penundaan nanti Ya, wajib pajak. berarti kawan pajak jangan khawatir. Semua sudah diakomodir di PMK 672. Iya, betul. Nah, selanjutnya Mas Hedi, di samping ada penyempurnaan dan muatan baru ini, kira-kira secara overall gimana 72 ini, PMK 72 ini? Nah, ini seperti saya utarakan tadi Pak ya, ini sebenarnya sangat lebih pro kepada wajib pajak Pak ya, lebih memudahkan ke wajib pajak sekalian. Oh iya, satu lagi Pak, tadi untuk muatan barunya masih ada satu Pak, itu wajib pajak diperkenankan untuk memilih menggunakan masa manfaat sesuai keadaan sebenarnya Pak. Oh. Jadi untuk yang harta di atas 20 tahun Pak ya. Ini berarti bangunan permanen ya? Ya, untuk bangunan permanen. Oh iya, iya. Jadi misalnya dia beli bangunan terus merasanya, oh ini harusnya 30 tahun masih bisa digunakan nih Pak. Nah, dia wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada DJP untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya tadi Pak. Kalau dulu memang dibatasi hanya cuma maksimal 20 tahun. Oh, artinya karena sekarang mungkin sudah kualitas bangunan itu lebih kuat dan lebih lama, jadi diakomodir. Wah, terima kasih Mas Hedi. Oke, Mas Hedi, untuk penyusutan ini kira-kira apa saja yang bisa disampaikan ke wajib teman-teman kawan pajak semua, kira-kira apa aja Mas? Baik kawan pajak, untuk PMK 72 ini sebenarnya ada 3 kerangka besar ya Pak, yang dibahas di PMK 72 ini. Pertama kita akan membahas tentang penyusutan, kemudian ada amortisasi dan tata cara permohonan. Oh iya. Penyusutan itu sendiri tadi kan ada penyempurnaan Pak ya, jadi masih ada ketentuan lama yang diakomodir di sini. Sepanjang peraturan itu masih apa ya? Masih tetap sesuai dengan kondisi, berarti masih oke. Di yang penyusutan ini akan dibahas tentang kelompok hartanya, kemudian masa manfaatnya, kemudian kapan mulai penyusutannya, dan di sini ada tadi Pak ada muatan baru di sini penyusutan ini, yaitu penyusutan untuk ini Pak biaya perbaikan. Oh tadi ya yang saya sampaikan nanti dibahas di sini, kemudian ada pengakuan kerugian asuransi tadi Pak, itu juga dibahas di penyusutan ini, dan juga ada penyusutan untuk bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu ini ada 3 Pak ya sebenarnya, yaitu kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Oh iya, yang saya tahu cuma dulu perkebunan sama kehutanan kan perluas ya Pak. Untuk amortisasi, bahasan kedua ya Pak, amortisasi ini mirip dengan penyusutan Pak, nanti dibahas tentang kelompoknya, kemudian ada mulai berlaku mulai amortisasinya mulai kapan Pak ya? Ada pengakuan amortisasinya lah ya. Perhitungannya. Kemudian ada amortisasi untuk perangkat lunak atau software. Oh iya. Dan amortisasi untuk harta tak berwujud bidang usaha tertentu tadi Pak. Oh, jadi sama dengan di penyusutan tadi ya. Jadi mungkin. Nah, bahasan yang terakhir adalah tata cara permohonan. Ini bisa permohonan untuk menggunakan masa manfaatnya Pak ya. Yang tadi sesuai dengan nilai buku tadi ya. Kemudian saat mulai penyusutannya kapan, ini bisa memilih juga nanti wajib pajak Pak ya, mengajukan permohonan. Kemudian tadi yang pengakuan kerugian tadi Pak ya, asuransi itu bisa mengajukan penundaan pengakuannya Pak. Oh, karena memang ternyata klaim asuransinya perlu proses waktu dan tidak dibayar di tahun itu, mungkin gitu Mas Hedi ya. Kemudian ada aturan baru lagi yang tadi Pak, yang wajib pajak bisa memilih masa manfaat sebenarnya yang di atas 20 tahun Pak. Itu nanti harus mengajukan permohonan di sini. Oh, tidak dengan serta-merta ya? Saya bikin serta-merta. Iya Pak. Oke, nah menarik sekali kawan pajak. Nah, mungkin bisa diterangkan kepada kawan pajak Mas Hedi. Yang Mas Hedi tadi sempat menyampaikan ada kelompok. Nah, 3 bahasan berarti ya. 3 bahasan. Iya. Untuk penyusutan sendiri tadi kan Mas Hedi menyampaikan dibagi dalam kelompok, dan mungkin para kawan pajak ini mungkin ingin tahu maksudnya kelompok itu apa dan kenapa apa bedanya kenapa dikelompokkan gitu Mas. Ya. Bahkan pajak kalau penyusutan ini sebenarnya bukan barang baru ya Pak. Oh iya. Jadi mungkin kawan pajak semua sudah fasih lah Pak ya sebelumnya. Tapi nggak ada salahnya ya kawan pajak untuk merefresh. Iya, untuk refreshing Pak ya. Atau nanti akan pajak yang menonton podcast ini mungkin masih calon wajib pajak Pak ya. Oh, nah itu. Ini yang masih SMA itu bisa untuk pengetahuan baru mungkin Pak ya. Betul. Para teman-teman ini mahasiswa siapa tahu yang sudah siap untuk bekerja dan atau
apa ya, sekarang lagi tertarik dengan dunia perpajakan. Paling nggak betul. sudah ada bekal untuk memahami. Betul Ya, ya Pak. Nah, silakan. untuk penyusutan ini, Mhm. kita masuk ke harta dulu Pak ya. Oh iya. Harta yang dimiliki wajib pajak itu dibagi menjadi 2 kawan Mhm. pajak semua, yaitu harta berwujud dan harta tidak berwujud. Oh, yang itu ya, ya. Nah, di mana posisi penyusutan ini? Penyusutan ini digunakan untuk harta berwujud, Pak. Oh, berwujud. Nah, bagaimana untuk harta tidak berwujud ini menggunakan nanti amortisasi yang kita bahas Oh, nanti Pak ya, setelah ya, penyusutan. kawan pajak itulah ya, perlu di-highlight itu tadi, Iya, penyusutan itu artinya harta berwujud. untuk harta berwujud ya. Kalau harta tidak berwujud, tadi nanti namanya amortisasi. Betul. Ya. Nah, tadi harta berwujud ini pun juga dibagi Pak menjadi 2 Iya. jenis ya, yaitu bangunan dan selain bangunan. Oh, artinya selain bangunan itu mungkin peralatan kantor dan lain sebagainya itu ya. Atau peralatan yang berfungsi untuk 3M, Ya betul. ya kan? Menagih, memelihara, Ya, gitu Pak ya. Nah, itu untuk bangunan ini juga dibagi lagi Pak. Jadi bercabang-cabang ya Pak. Jadi banyak ininya ya sebenarnya. Ya, silakan. Untuk bangunan ini ada permanen dan tidak permanen. Bangunan Gitu ya. permanen ini kawan pajak ini memiliki masa manfaat 20 tahun. Oh iya, kalau permanen. Ya, kalau yang tidak permanen ini 10 tahun. Oh, artinya yang tidak permanen 10 tahun, yang permanen 20 tahun. 20 tahun atau bisa lebih Mas Hendy? Nah, tadi kalau permanen ternyata keadaan sebenarnya bisa lebih, itu bisa mengajukan nanti Pak. Oh, itu tadi ya. Oke Mas Hendy. Kemudian yang itu kan untuk bangunan, untuk selain bangunan ini dibagi menjadi 4 kelompok Pak. Kelompok 1 itu sesuai masa manfaatnya Pak ya. Kelompok 1 itu untuk masa manfaat 4 tahun, kemudian kelompok 2 8 tahun. Oh, dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya ya. Kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun gitu. Oh, jadi 1 itu 4 tahun, 2 8, 3 16, 20. Dan yang kelompok 4 20 ini. Oke. Jadi untuk bangunan udah jelas Pak ya, contohnya misalnya gedung kantor pajak seperti ini Pak ya. Oh iya. Nah, contohnya untuk kelompok 1 4 tahun tuh ini Pak, laptop tadi Pak ya. Oh gitu ya. Itu masuk yang 4 tahun ya. Karena mungkin dianggap setelah 4 tahun itu sebenarnya bisa dibilang nilai ekonomisnya ya. Oke. Nah, untuk yang kelompok 2 8 tahun ini contohnya mobil Pak. Oh, mobil. Kalau mobil 8 tahun ya. Untuk yang kelompok 3 16 tahun ini contohnya peralatan untuk pertambangan Pak. Oh, peralatan pertambangan. Dan yang 4 tahun umurnya 4 kelompok 4 tahun umur 20 tahun ini contohnya kapal api, itu kan bisa lama ya Pak penggunaannya. Oh, kapal ya. Kapal karena memang mungkin kuat. Maksudnya artinya dia memang bisa sampai ke 20 tahun ya masuk kelompok tanah. Nah, untuk jenis pajak yang jenis harta Pak yang mungkin nggak masuk ke ini Pak ya, list tadi, itu sesuai PMK 72 ini dimasukkan ke kelompok 3 Pak. Jadi 16 tahun nanti masa manfaatnya. Oh, artinya gini. Kebetulan kawan pajak ini punya harta berwujud di luar bangunan ya ini, harta berwujud, tapi ternyata di dalam lampiran atau di dalam juga tidak tertera di kelompok itu ternyata belum ada tertulis atau terdefinitif kan. Oh, itu dimasukkan ke kelompok 3. Tapi kan tidak semua Mas Andi. Tapi itu kalau di PMK 72 ini dimasukkan dianggap sebagai di kelompok 3. Kelompok 3 betul. Gitu ya. Nah, untuk bagaimana metode penyusutannya, seperti kita ketahui ya Pak, kawan pajak sekalian, banyak sekali metode penyusutan Pak. Nah, untuk keperluan perpajakan yang diperbolehkan itu hanya garis lurus dan saldo menurun. Oh, garis lurus. Apa itu saldo menurun dan garis lurus? Saya tidak jelaskan di sini Pak ya, nanti jadi 4 SKS nanti. Oh ya, ya mungkin biar ini. Ya, tapi artinya garis lurus sama garis menurun. Saldo menurun. Saldo menurun. Ya, kalau mungkin garis lurus itu setahu saya Mas Adik ya, garis lurus itu berarti penyusutannya setiap tahun ya Pak. Berarti setiap tahun sama terus dan prosentasenya mengikuti saldo awal. Ya, setahu saya. Kalau saldo menurun, itu prosentasenya dari sisa buku. Mungkin itu sih ke kawan pajak untuk lebih menilai. Nah, selanjutnya Mas Hendik ada apa lagi yang menarik? Jadi Pak untuk bangunan Pak ya, itu harus menggunakan saldo garis lurus Pak ya. Oh, garis lurus nggak bisa menurun ya? Iya. Untuk yang selain bangunan baru ini boleh memilih Pak mau menggunakan garis lurus atau saldo menurun. Oke, ya.
Selanjutnya, Mm-mm. tadi kan kalau nggak salah Mas Andi menyampaikan saat perhitungan penyusutannya. Itu Mulainya kapan ya Pak ya? nah bisa disampaikan ke kawan pajak ini sesuai dengan PMK 72 ini bagaimana? Oh iya Pak. Kawan pajak Kalaupun sekalian. kawan pajak dulu sudah tahu, biar reminder lagi lah. Oh iya. Baik kawan pajak sekalian, untuk kapan mulai penyusutan itu default-nya itu sebenarnya bulan dilakukannya pengeluaran Pak. Oh, artinya Jadi pada saat misalnya kita beli mobil ya di bulan Maret, tanggal 3 Maret atau 4 Maret Pak. Berarti penyusutannya mulai pas bulan Maret itu Pak. Jadi pada saat kalau di akuntansinya pada saat ada kas keluar, ada tambah harta mobil, itu berarti mulai di situ ya? Ya betul. Oke. Tapi ada 3 pengecualian Pak ya di PMK 72 ini. Oh tidak serta-merta ya itu Ya. berarti? Kirain sembarangan. Pertama itu adalah untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, itu penyusutannya dimulai bulan selesainya pekerjaan harta tersebut Pak. Oh mungkin itu untuk kalau dia membangun pabrik atau selesai, Pak, ya. atau dia mungkin beli mesin tapi mesinnya ini yang harus dirakit dulu gitu ya Mas Andik ya. Jadi tidak pada saat saya bayar pertama, tapi berarti sampai terakhir jadi selesai. Oh gitu. Kemudian ada ini Pak, wajib pajak bisa menggunakan kapan mulainya itu mulai bulan dipergunakannya 3M atau mulai menghasilkan Pak. Oh gitu. Jadi misalnya membeli mesin tapi belum digunakan gitu Pak ya. Nunggu nanti mulai digunakan kapan itu. Maksudnya mungkin kawan pajak ini sebenarnya mau memproduksi sesuatu barang. Tapi karena barang ini sudah dibeli atau diimpor, nah sampai dengan diinstalasi di pabrik itu biasanya memerlukan waktu ya. Jadi tidak serta-merta tadi kalau yang pertama kan penyusutan dimulai pada saat pengeluaran beli. Tapi ternyata ini belum dimanfaatkan. Oh, jadi itu nanti dimanfaatkan setelah dia menghasilkan gitu Pak ya. Nah, itu tapi harus mengajukan permohonan Pak ya ke Direktorat Jenderal Pajak Pak. Oh, gitu. Ya. Dan yang pengecualian ketiga ini untuk bidang usaha tertentu Pak yang tadi saya sebutkan ya, ada kehutanan, perkebunan sama peternakan. Nah, itu bulan mulai produksi komersial atau penjualan Pak. Oh, gitu. Atau dan ini tahun dilakukannya pengeluaran Pak untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang atau sama dengan setahun tadi Pak. Oh, karena masih di tahun buku yang sama, jadi mereka bisa menggunakan gitu. Seandainya mereka membangun kandang di tahun 2023 mungkin Maret dan kebetulan sekarang September sudah bisa menghasilkan, bisa dijual, berarti tahun 2023 ini sudah bisa di penyusutannya ya. Oke, lanjut Mas Andi. Mungkin barang lain yang jenis lain atau yang disampaikan? Mungkin tadi Pak ya, saya sudah sempat mengutarakan tentang pemberitahuan untuk menggunakan masa manfaat sebenarnya Pak yang lebih dari 20 tahun. Oke. Tadi kan sudah disinggung Pak ya, itu untuk harta berwujud atau tidak berwujud yang ini Pak, bangunan permanen. Kalau penyusutan untuk bangunan permanen Pak ya. Permanen, syaratnya itu sudah dimiliki atau digunakan sebelum tahun pajak 2022. Kemudian disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun. Nah, ini wajib pajak harus mengajukan pemberitahuan Pak ya kepada DJP paling lambat akhir tahun 2022 Pak. 31 Desember 2022. Nah, sekarang udah kondisinya udah 2023 Pak ya. Gimana Mas Andi? Biar kawan pajak paham. PMK ini bagi wajib pajak yang belum memanfaatkan atau belum mengajukan pemberitahuan Pak ya, ini dapat menyampaikan pemberitahuan sampai 30 April Pak 2024. Oh, artinya sebelum menyampaikan SPT ya? Ya betul. Oh, berarti harus ada pemberitahuan. Nanti kawan pajak kalau memang mau memanfaatkan penyusutan ini dan umurnya yang sesuai dengan nilai buku kawan pajak semua, bisa mengajukan pemberitahuan. Jadi menurut kami, ya apa yang saya tangkap dari Mas Andik tadi, berarti sebelum membuat SPT, melaporkan SPT, berarti melaporkan itu menyampaikan pemberitahuan itu tadi ya. Nah, itu biar mungkin kawan pajak, kalau yang boleh saya tangkap, karena kalau tidak ada pemberitahuan, begitu kawan pajak melakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang lebih dari 20 tahun, itu akan berbeda. Jadi mungkin nanti pihak Fiskus nanti akan bertanya-tanya, loh kenapa ini penyusutannya kok berbeda? Soalnya kalau penyusutan bangunan permanen itu kan garis lurus saja kan ya. Nah itu makanya itu perlunya adanya pemberitahuan kepada DJP. Mungkin itu yang kawan pajak. Mungkin
lanjut lagi Mas Andik. Selain Oke, Pak. itu lagi apa tadi? Kayaknya masih banyak soal itu tadi. Banyak sekali, Pak. Di penyusutan ini juga ada muatan baru tadi Pak yang saya sampaikan, yaitu biaya perbaikan. Oh iya benar. Iya ini biaya perbaikan. Iya ini yang baru Perbaikan Mas. ini ada dibagi dua Pak ya. Kondisinya Pak ya. Biaya perbaikan untuk yang bersifat rutin Pak dan memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Itu contohnya servis ringan ya, lah gitu. Beli mobil ada kan servis rutin Pak ya, Ya. servis rutin atau beli suku cadang yang rutin seperti itu. Ya mungkin ganti oli lah. Ya, itu perlakuannya tidak boleh dibebankan dalam penyusutan Pak. Jadi dibebankan secara langsung. Jadi itu biaya tersendiri Pak ya, di luar penyusutan. Artinya ya tidak. Nah, bagaimana untuk yang biaya perbaikan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak rutin Pak ya. Dan ini bisa saja kondisinya menambah masa manfaat dari harta itu sendiri ataupun tidak. Nah itu perlakuannya harus dikapitalisasi Pak atas biaya perbaikan itu ke nilai sisa buku harta tersebut. Oh gitu. Ya. Harus dikapitalisasi. Malah lebih semua diakomodir ini Mas Andik ya. Jadi kalau selama ini belum diatur secara jelas, kalau memang perbaikan, seandainya memperbaiki, mungkin contohnya kalau kita beli peralatan atau mesin gitu kan Mas Andik. Misalnya beli kapal terus ini untuk yang menambah masa manfaat. Iya, untuk menambah masa manfaat biar kawan pajak tadi. Ya enggak lah, kalau servis rutin mungkin kawan pajak sudah paham semua karena memang itu bisa dibilang barang habis gitu kan. Saya beli perahu Pak tahun 2010 gitu ya. Iya. Kemudian setelah berjalannya 2 tahun menambah mesin mungkin Pak ya. Dan mesin ini pun menambah kinerja dari harta tersebut. Dari perahu masa manfaatnya bisa bertambah kayak gitu Pak ya. Nanti biaya ini dikapitalisasi dulu Pak dengan nilai sisa buku yang sisanya yang di situ, dan nilai penyusutannya menyesuaikan Pak ya dengan masa manfaatnya juga. Jadi artinya seandainya gini Mas Andik berilustrasi tadi kan ini beli tahun 2021 ya kan, berarti kan sudah berlangsung 2 tahun. Tapi sekarang ada perbaikan mesin mungkin menambah manfaat dari itu. Kalau perlu tadi ini ilustrasi gini aja deh. Seandainya harta tersebut termasuk di golongan 1 ya. Kelompok 1 nih golongan, mohon maaf. Kelompok 1. Tapi dari 2001 sampai sekarang kan berarti sudah hampir 2 tahun. Nah, sekarang ada perbaikan. Nah, taruhlah kemarin itu sisa hartanya mungkin tinggal 50 juta. Sekarang perbaikan 10 juta. Berarti dulu ke 50 tambah 10 itu ya. Nah, dan ini menambah masa manfaat taruh setahun. Kalau itu kelompok 1, berarti dia kalau sisanya 2 tahun ditambah masa manfaat. Jadi menjadi 3 tahun. Ya, Jadi perhitungan menyesuaikan Pak ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada Pak di lampiran ini. Nanti kawan pajak bisa ini ya cross check ya nanti untuk jelasnya. Oke, nah ini lebih ini semua. Nah, Mas Andik tadi kan sudah penyusutan mulainya, terus perbaikan. Nah, tadi Mas Andik itu menyinggung soal asuransi. Gimana Mas Haji? Mungkin kawan pajak juga sudah menunggu nih asuransi itu bagaimana? Silakan. Untuk harta yang mendapatkan penggantian asuransi Pak ya, ini ada 2 perlakuan ya kawan pajak sekalian. Untuk nilai sisa bukunya ini diperlakukan sebagai kerugian Pak, dibebankan sebagai kerugian. Karena belum habis ya. Kemudian untuk klaim asuransinya ini dibebankan atau diakui sebagai penghasilan. Dicatatnya sebagai penghasilan. Misalnya kayak tadi Pak ya, wajib pajak memiliki gedung Pak ya, misalnya gitu ya. Membeli tahun 2010, kemudian 5 tahun kemudian ada musibah kebakaran tuh Pak ya. Nah, nilai buku pas saat itu pas beli misalnya 10 miliar Pak ya. Pas nilai buku kebakaran itu tinggal 7 miliar. Nah, gedung itu biasanya ada asuransinya Pak ya. Ya, kalau sekarang semua barang kayaknya diasuransikan deh Mas. Kayak pemain bola aja kakinya diasuransikan gitu kawan pajak. Jadi tidak mustahil semua barang atau harta yang dimiliki oleh wajib pajak atau kawan pajak pasti diasuransikan. Makanya di 72 ini diatur. Ya monggo Mas Andik. Lanjut. Belinya 10 miliar, 5 tahun kemudian kebakaran, nilai sisa bukunya tinggal 7 miliar, kemudian ngajuin asuransi Pak ya. Iya, klaim asuransi dan mendapat misalnya 3 miliar itu Pak ya. Nah, perlakuannya bagaimana? Untuk yang 7 miliar nilai sisa buku tadi dibebankan sebagai biaya bagi wajib pajak. Nah, klaim asuransi ini dianggap sebagai atau diakui sebagai penghasilan Pak. Tapi ada beberapa kondisi Pak ya.
Oh, di tetap ya. lapangan gitu Oh Pak. iya iya. Misalnya untuk klaim asuransi tadi Pak, itu kan seperti kita sudah bahas sebelumnya, nggak serta-merta langsung dapat di bulan Ya, itu juga ya Pak ya. Mungkin memerlukan investigasi atau segala macam tuh Pak. verifikasi lapangan lah Ya ya maksudnya mungkin mengecek caranya ya. baru tahun depannya gitu Pak ya. Nah itu nanti wajib pajak bisa mengajukan tadi Pak permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi tadi Pak. Jadi kalau memang kejadiannya tahun ini, tapi ternyata kemungkinan asuransinya belum dibayar di tahun ini, kan berarti pengakuannya nanti saat diterima kan, berarti harus ada pemberitahuan, permohonan pengakuan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kondisinya sebagian kan harta yang rusak atau tadi kan masih bisa dijual sebenarnya Pak ya. Nah itu bagaimana kalau dijual seperti itu. Nah itu harus diperhitungkan terlebih dahulu Pak ya dengan ini Pak nilai sisa bukunya tadi Pak. Jadi misalnya tadi taruh 7M masih tadi. 7M tadi Pak ya. Kemudian masih ada nih barang-barang sisa gedung yang bisa dijual. Laku 1 miliar. Nah itu harus diperhitungkan dulu Pak. 7 miliar dikurangi 1 miliar, jadi kerugian yang diakui wajib pajak hanya 6 miliar. Oh, jadi yang dicatat sebagai kerugian itu dari kerugian sisa buku dan yang sisa bisa dijual, dikurangin dulu, baru hasilnya itu yang biasa diakui sebagai kerugian. Oh, itu kawan pajak semua. Nah, kayaknya untuk penyusutan kayaknya sudah sekilas kita bahas semua ya Pak. Nah, mungkin sedikit menyinggung amortisasi, Mas. Oh ya, amortisasi. Tadi kan perbedaannya amortisasi itu untuk harta tidak berwujud, Pak ya. Iya. Buat tidak berwujud. Itu juga ada di kelompok-kelompokannya juga, Mas. Iya, betul, Pak. Cuma di sini nggak ada permanen dan tidak permanen ya, Pak. Oh iya. Tidak ada bangunan dan ini selain bangunan. Amortisasi ini, contohnya apa sih amortisasi ini? Misalnya hak guna usaha, hak opsi Pak ya, hak guna bangunan, kemudian ada goodwill seperti itu Pak. Oh iya. Itu yang tidak kasat mata Pak ya istilahnya, makanya tidak berwujud. Iya. Nah amortisasi ini juga dikelompokkan menjadi 4 Pak. 4 kelompok juga. Itu kelompok 1 masa-masanya sama dengan penyusutan 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kemudian kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Jadi artinya baik barang berwujud maupun tidak berwujud, kalau kelompok 1 itu masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Dan metodenya bisa memilih Pak, bisa garis lurus atau saldo. Oh iya. Nah, lanjut Mas. Jadi untuk amortisasi di samping kelompok itu kira-kira apa yang bisa disampaikan ke kawan pajak semua? Tadi kan sebenarnya amortisasi ini juga mengakomodir Pak ya. Amortisasi untuk harta tidak berwujud yang memiliki masa manfaat sebenarnya di atas 20 tahun. Ini bisa diajukan permohonan juga Pak kepada DJP. Iya. Jadi bukan hanya harta berwujud saja Pak ya. Oh gitu ya. Bisa diajukan. Kemudian tadi sudah saya bahas di amortisasi ini juga membahas tentang amortisasi perangkat lunak atau software Pak. Oh iya. Untuk aplikasi umum ya Pak ya. Ini aplikasi umum itu maksudnya yang siapapun bisa memperoleh atau bisa mendapatkan, maksudnya dijual bebas lah ya. Betul Pak. Itu biasanya di bawah 1 tahun Pak ya. Itu tidak perlu dilakukan amortisasi. Oh karena habis dalam dia. Nah untuk aplikasi khusus ini misalnya untuk perbankan atau penerbangan, aplikasi penerbangan atau apa itu kan khusus ya Pak ya. Karena dia dibangun dan dipergunakan untuk usaha dia sendiri. Artinya begitu kan. Kalaupun aplikasi ini untuk orang lain juga tidak bermanfaat. Gitu. Oke. Itu diamortisasi dengan ini Pak, kelompok 1 Pak. Jadi dianggap kelompok 1 yang 4 tahun ya. Oke, Mas Andi. Terus gimana untuk yang 20 tahun itu tadi? Itu sebenarnya sama sih Pak prosedurnya dengan sama ya. Yang tadi ya, yang harta bangunan permanen tadi ya. Yang jika amortisasi harta tidak berwujud tadi usianya di atas 20 tahun, nilai dapat bukunya diajukan permohonan pemberitahuan masa manfaat yang sebenarnya. Itu harus mengajukan ke DJP. Jadi perlakuannya sama ya, sama pemberitahuan dan mereka sudah diperoleh dan sudah dilakukan penyusutan di tahun 2022. Dan itu tadi Pak ya, paling lambat tanggal 30 April 2024. Oh, sama berarti. Sama. Oke, kawan pajak tadi yang penyusutan dan amortisasi secara garis besar sama semua. Kalau cuman tadi kan saya sampaikan kalau penyusutan itu sudah jelas-jelas barang berwujud, amortisasi barang tidak berwujud gitu. Nah,
Kayaknya usaha tertentu belum disinggung nih Mas iya Andik. tadi. Gimana nih Mas Andik usaha Ya, Pak. tertentu ini? Bidang tertentu ini Ah, bisa masuk dua-duanya Pak ya, bisa iya, ke penyusutan atau bisa ke tergantung amortisasi, tergantung ininya ya, hartanya tadi. Ya, barangkali Pak. ya. Nah, Tapi bidang usaha tertentu ada 3 tadi Pak ya, iya, kehutanan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. ya. Nah, untuk pengelompokannya bagaimana? Untuk kehutanan atau tanaman hutan ini dimasukkan dalam kelompok 4 Pak. Jadi 20 tahun Pak ya, Oh karena ya, karena lama ya iya Pak produksinya. kalau hutan itu biasanya memang perlu Iya. waktu Ini yang lama ya. sama perlakuannya dengan perkebunan Pak. Untuk Hmm. tanaman keras itu juga kelompok 4 20 tahun. Oh, Dan untuk peternakan ini masuk kelompok 2 usianya yang 8 tahun tadi Pak. oh ke kartu peternakan ya. Namun wajib pajak jika merasa masa manfaatnya harusnya nggak seperti itu bisa mengajukan permohonan juga Pak. Artinya berbeda dengan Yang tadi ya, kelompok menurut PMK tadi. wajib pajak atau kawan pajak ini ternyata oh enggak seharusnya bukan masuk kelompok ini gitu kan. Atau lebih mungkin ya, lebih Ya. dari 20 tahun. Nah, Itu gitu. bisa mengajukan permohonan ke DJP Pak untuk menggunakan masa manfaat sebenarnya. Kemudian untuk ternak yang sudah menghasilkan, yang Tadi ya contohnya dipelihara kurang dari 1 tahun, itu pembebannya bisa sekaligus Pak, atau menggunakan penyusutan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Ini permohonan juga nanti Pak. Oh, sesuai dengan ini. Oke, berarti Nah, ini kan usaha tertentu kayaknya sudah dibahas antara kehutanan, perkebunan, dan peternakan. betul. Termasuk ada kalau dia menghasilkan kurang dari 1 tahun. Terus kalau memang penyusutannya tidak sama dengan ini masa manfaatnya itu. Betul. Nah, kira-kira yang menarik lagi apa nih Mas Andi untuk 72 ini? Ya, biasanya untuk kadang ada pertanyaan Pak ya, bagaimana kalau biaya bibit atau pemeliharaan itu gimana pelakunya? Nah, itu bisa Pak dibebankan melalui penyusutan ini Pak. Oh, Jadi diperjelas di ini Pak ya. oh dikapitalisasi sama ya tadi ya. Nah, tadi kan udah Mas Andik menceritakan harus ada pemberitahuan, ada betul. permohonan. Bisa nggak diinformasikan ke kawan pajak sekalian gimana ini? Secara singkat ya Pak ya. Iya. Untuk permohonan tadi kan ada beberapa macam Pak ya. Iya. Salah satunya adalah permohonan masa manfaat tadi Pak. Iya. Ini nanti wajib pajak mengajukan kepada KPP Pak ya. Oh, nanti gitu. dari KPP akan diteruskan ke Kanwil karena yang berwenang untuk memutuskan nanti ada di Kanwil Pak untuk permohonan masa manfaat ini Tetap Pak. disampaikannya ke KPP. Nanti dari Kanwil kalau sudah lengkap, diterima lengkap, dokumennya lengkap, 10 hari akan diterbitkan surat keputusan Pak. Itu baik diterima, diterima sebagian ataupun ditolak. Oh, jadi kewenangannya ada di Kanwil, tapi kita pada saat mengajukan lewat KPP. Oke, kawan pajak semua nanti kalau memang pengen mengajukan permohonan atau kalau pemberitahuan gimana Mas? Pemberitahuan harus ke KPP juga kan ya? Iya betul. Nah, gitu. Terus sama halnya dengan bidang usaha tertentu Pak ya, untuk permohonan masa manfaat tadi juga yang memproses Kanwil nanti Pak melalui KPP. Ya. Nah, untuk permohonan penundaan tadi Pak, penundaan pengakuan pemberitahuan kerugian asuransi itu diajukannya ke KPP Pak. Nanti yang memproses adalah KPP. Di situ 10 hari dokumen diterima lengkap, maka akan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan. Untuk memanfaatkan sesuai dengan nilai buku kawan pajak semua gitu kan? Untuk ini Pak, pengakuan penundaan tadi, bukan penundaan kerugian tadi Pak. Oh iya, sorry. Kemudian tadi yang ini Pak, yang penggunaan masa manfaat sebenarnya lebih dari 20 tahun itu juga diajukan ke KPP. Ini bisa 2 Pak ya, melalui elektronik maupun secara langsung KPP. Ada sekarang ini. Tapi mudah-mudahan wajib pajak ini bisa memanfaatkan dengan elektronik biar lebih efektif dan efisien. Betul. Kayaknya ada semua atau masih ada yang diomongin ini Mas? Oh iya, ini mungkin penutupnya Pak ya. Dengan adanya PMK 72 tahun 2023 ini kan diundangkan tanggal 17 Juli 2023 Pak ya. Oke. Maka ketentuan untuk PMK 248, 249 dan 96 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Pak. Karena sudah dimasukkan diakomodir di 72 ini ya Mas. Oke, begitu kan pajak. Nah, kayaknya sudah semua sudah disampaikan dengan gamblang oleh Mas Andik. Kayaknya cukup terang bagi saya. Mudah-mudahan bagi kawan pajak juga demikian. Sudah menambah atau memahami tentang PMK 72 ini. Mungkin Mas Andik mau menyampaikan. Kalau saya sih
beranggapan gini, dengan terbitnya PMK 72 ini kegalauan atau apa yang menjadi pertanyaan kawan pajak semua sudah diakomodir. Baik itu penyusutan yang harta lebih dari 20 tahun, terus pengakuan apabila ada kerugian asuransi, itu semua udah ada. Dan kayaknya kalau saya perhatikan, ini 72 ini sudah lebih berpihak kepada wajib pajak. Karena mengakomodir semua kegiatan usaha yang selama ini belum terakomodir di peraturan-peraturan sebelumnya. Ya, betul, Pak. Mungkin gitu aja Mas Andik ya. Sekali. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan yang terakhir Mas Andik? Mungkin ini Pak ya, seperti sudah diutarakan Pak Yusuf tadi Pak ya, PMK 72 ini lebih pro ke wajib pajak Pak ya, memudahkan wajib pajak, dan yang paling penting itu ini Pak, meringkas aturan sebelumnya Pak. Jadi wajib pajak tidak perlu bingung-bingung, harus melihat di PMK ini, PR ini, jadi cukup di PMK 72 ini udah ada semua Pak. Oke, simplikasinya dapat gitu kan. Oke, mungkin kawan pajak itu yang sudah disampaikan oleh Mas Andik tentang PMK 72 yang sudah sampaikan secara gamblang dan jelas. Dan perlu saya ingatkan kembali kawan pajak untuk pemadanan NIK NPWP. Ini karena waktu berjalan terus dan perlu kita tahu semua untuk pemadanan NIK dan NPWP ini berakhir sampai 31 Desember. Nah, karena kita sudah mendekati 31 Desember, angka lebih baiknya kawan pajak untuk segera melakukan pemadanan data NIK dengan NPWP. Mungkin itu aja Mas Sidik. Bisa kita tutup. Mungkin demikian kawan pajak semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata dan beberapa yang kurang berkenan. Saya minta maaf dan saya akan undur diri. Saya Yusuf Widodo. Saya Andi Tricahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.